Razia parkir liar diwarnai adu argumen antara petugas dan warga. DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas kondisi ekonomi Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi. Washington melancarkan serangan militer 2 hari berturut-turut ke Iran memicu kesepakatan runtuh. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Informasi pertama dari ibu kota pemirsa, razia parkir liar digelar petugas gabungan di Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur. Razia ini diwarnai aksi penolakan dari sejumlah warga, terutama para pedagang makanan yang berjualan di sepanjang Jalan Maijen Sutoyo. Menurut warga, banyak faktor penyebab kemacetan. Petugas gabungan merazia kendaraan yang parkir sembarangan di sepanjang Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur pada Jumat 26 Juni 2026. Dalam operasi ini, petugas memberikan teguran hingga menindak kendaraan dengan menderek kendaraan terparkir di pinggir jalan mengakibatkan kemacetan. Saat operasi ini digelar, terjadi adu argumen antara warga dan petugas perhubungan. Warga menyampaikan penolakan karena menilai penyebab kemacetan di Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur bukan hanya disebabkan para pengunjung warung parkir di pinggir jalan, tapi melainkan ada beberapa titik penyebab kemacetan terjadi di Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta. Ada isi bensin. Ketika Transjakarta putar balik mau ke pom bensin ke SPBU, itu juga menimbulkan kemacetan. Jadi sumbernya bukan hanya di sini. Jadi mohon kebijakan dari Disub dan terkait untuk bisa meneliti dengan baik bahwa kemacetannya sumbernya bukan dari sini. Sumbernya ada beberapa titik. Salah satunya adalah putaran yang ke arah Cililitan. Di sana ada 2, lalu Transjakarta juga yang untuk isi bensin itu juga dapat menyebabkan kemacetan. Setelah lampu merah Cililitan setiap sore, kalau mereka lagi bersiap untuk jualan itu juga menimbulkan kemacetan. Jadi mohon diperhatikan, bukan ini sumber kemacetannya, ada beberapa titik. Mengenai parkir di Jalan Maijen Sutoyo, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan peraturan bahwa parkir di sepanjang Jalan Maijen Sutoyo hanya boleh dilakukan di atas pukul 9 malam dan hanya memakai 1 jalur. Hari ini kita melakukan penertiban ya di Jalan Maijen Sutoyo, dan ini yang arah ke Cililitan, di mana hanya boleh untuk melakukan, tadi ada banyak mobil yang terparkir di sini, dan kita dikasih waktu 10 menit, dan juga baru teman-teman pertama yang tempat makanya sosialisasi menyampaikan jika ada mobil yang ada di depan segera dipindahkan, seperti itu ya. Dan tadi yang kita derek ada 4 mobil ya, ada 4 mobil kendaraan, dan ini akan kita jaga sampai malam ya, dan jam 8 setelah itu pukul 9 itu boleh parkir, tapi hanya 1 jalur saja. Hanya 1 jalur, boleh parkirnya jam 9 ya, dan nanti akan dijaga oleh petugas. Budi menegaskan penertiban akan dilakukan secara rutin, terutama setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Sedangkan pada hari lain pengawasan tetap dilakukan secara berkala. Dishub DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat khususnya pengendara mobil agar tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan maupun badan jalan. Selain melanggar aturan, parkir di lokasi tersebut bisa mengurangi kapasitas jalan, menghambat mobilitas pengguna jalan lain, dan memicu kemacetan. Dari Jakarta, Nandityo, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Aksi baku tembak terjadi saat polisi mengejar komplotan pencuri baterai tower BTS di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dalam penyergapan ini, seorang tewas ditembak dan 6 pelaku dibekuk beserta barang bukti senjata api rakitan, baterai tower hasil curian, dan peralatan yang digunakan para pelaku. Mobil depan, Kami di belakangnya. Ya, kami di belakang. Nah, itu. Dekat. Nah, ini mobil ini.
Baku tembak antara tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang Lampung dengan komplotan pencuri baterai tower BTS terjadi pada Minggu dini hari 28 Juni 2026. Peristiwa ini terjadi setelah para pelaku umbar 3 tembakan ke arah mobil petugas yang berusaha menghadang mobil pelaku. Dalam baku tembak ini, seorang pelaku tewas di tempat setelah terkena peluru petugas dan 6 pelaku berhasil dibekuk. Jenazah pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Polisi menyebut penangkapan ini bermula saat tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang menerima informasi ada pencurian baterai tower di wilayah Banjarbaru. Selanjutnya, petugas melakukan penyisiran guna menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini merupakan spesialis pencuri baterai tower yang sudah beraksi di 3 titik di Tulang Bawang dan sejumlah lokasi di Lampung Tengah. Mobil yang digunakan pelaku itu sempat kami hadang. Namun pelaku justru malah melakukan penembakan ke arah petugas. Nah, kemudian pelaku masih melarikan diri. Pelaku melarikan diri sampai dengan di menjelang gerbang tol Manggala. Salah satu tim dari kami berhasil menghadang dari pelaku yang kabur tersebut. Saat kami mau melakukan penghadangan, kami lakukan tembakan peringatan. Namun dari pelaku yang di dalam mobil ini ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Kemudian kami langsung melakukan tindakan tegas terukur terhadap mobil yang dikendari pelaku. Dan dari salah satu pelaku yang ada di mobil tersebut meninggal dunia di tempat. Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti, diantaranya 2 pucuk senjata berakitan, belasan butir peluru, 5 unit baterai tower, serta berbagai peralatan digunakan untuk membobol tower BTS. Polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan lain dan mencari kemungkinan tempat kejadian perkara lain pernah dilakukan komplotan ini. Dari Tulang Bawang Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, pimpinan DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk membahas kondisi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global pada hari ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan rapat ini digelar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan mitigasi terhadap berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini. Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari LK Pangestu menyatakan pemerintah dan DPR sepakat menjaga stabilitas makroekonomi jangka pendek agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Di tengah dinamika perekonomian global, DPR RI dan pemerintah memperkuat koordinasi melalui rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 28 Juni 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, Cucun Ahmad Samsurijal, serta Sari Yuliati. Turut hadir Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun, dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono. Dari pihak pemerintah, rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari LK Pangestu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Jiwandono, serta Riki Perdana Gozali. Dalam konferensi pers usai rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus melakukan mitigasi terhadap berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari LK Pangestu menjelaskan bahwa rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan ekonomi nasional. Menurut Mari LK, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah dan DPR sepakat menjaga stabilitas makroekonomi jangka pendek agar kepercayaan pasar tetap terpelihara. Intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa
kita semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Lebih lanjut, Marielka menegaskan secara fundamental kondisi ekonomi Indonesia cukup kuat. Meski demikian, pemerintah terus mencermati pelemahan nilai tukar rupiah serta menyiapkan berbagai langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. Restu Wulandari, Mahendra Dewanata, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dalam rangkaian Puncak Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar parade budaya di halaman Gedung Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara ini dianugerahkan rekor muri karena menyajikan musik khas Jawa Barat dengan menampilkan 2026 Karinding. Parade budaya digelar pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam upaya melestarikan tradisi leluhur dengan tema Helaran Mapak Pajajaran Anyar. Artinya Bogor sebagai pusat kerajaan Pajajaran dilaksanakan sebagai puncak Hari Jadi Bogor ke-544 pada Minggu 28 Juni 2026. Sejumlah parade budaya dari 40 kecamatan ditampilkan di halaman Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Bogor mendapat penghargaan dari Rekor Muri Indonesia karena menampilkan 2026 alat musik tradisional Karinding. Karinding adalah alat musik tradisional khas Jawa Barat dan Banten, terbuat dari pelepah aren atau bambu. Sudah WPTB tahun 2021. WPTB-nya 2021. Tapi muri terakhir itu diraih oleh Polda 1450. Hari ini Kabupaten Bogor 2026 murinya. Alhamdulillah berhasil dengan baik, dan tadi kita sama-sama saksikan dari muri langsung memberikan piagamnya, memberikan medalnya ke Kabupaten. Ya. Kedepan diharapkan dengan prestasi rekor muri ini bisa memotivasi warga masyarakat dalam melestarikan warisan budaya Sunda Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri, dan berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi lalu lintas secara langsung dari Traffic Light Supomo Tebet, di mana dapat kita lihat bersama lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Saharjo saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Otista yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi ramai dan tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan mengarah ke Tebet maupun yang akan mengarah ke Jalan Manggarai dan yang akan mengarah ke Tebet dalam situasi ramai dan tersendat. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pada sore hari ini, dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Antrian kendaraan sepanjang 150 meter dan selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan. Dan dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Manggarai dalam situasi relatif lancar. Lalu lintas dari arah UKI yang akan menuju ke arah MT Haryono dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari Jalan Raya Kasablanka yang akan mengarah ke Tebet maupun yang akan mengarah ke Kampung Melayu dalam situasi ramai cenderung padat. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Presiden Prabowo tegaskan penting peran akademisi dan peneliti dalam mendorong inovasi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang.
Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penting peran akademisi dan peneliti dalam mendorong inovasi untuk menjawab berbagai tantangan nasional. Menurut Presiden, kemajuan teknologi dan industri nasional hanya dapat dicapai melalui keberanian berinovasi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis akademisi dan peneliti dalam menghasilkan inovasi, mampu menjawab berbagai tantangan nasional sekaligus mendukung pengembangan industri di Indonesia. Hal ini disampaikan saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Di hadapan para ilmuwan, rektor, dan peneliti, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan terobosan. Karena itu, Kepala Negara mengaku secara konsisten berdialog dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk mencari solusi atas berbagai kebutuhan di sektor strategis. Presiden mencontohkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya, mulai dari pengembangan benih gandum, peningkatan produktivitas kelapa sawit, hingga upaya mewujudkan mobil nasional. Menurut Presiden, berbagai inovasi yang kini mulai berkembang membuktikan kemampuan anak bangsa dalam menjawab tantangan tersebut. Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Kepala Negara mengaku bangga bisa menggunakan mobil hasil karya anak bangsa saat hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa setiap inovasi memerlukan proses penyempurnaan dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung pengembangan teknologi serta industri nasional agar semakin maju dan berdaya saing. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan sains, teknologi, dan inovasi dalam menghadapi dinamika global. Menurut Presiden, sinergi antara pemerintah, kampus, dan dunia industri menjadi kunci melahirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan bangsa serta meningkatkan daya saing Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi perubahan dunia. Pesan ini disampaikan saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI tahun 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Presiden menilai kampus harus menjadi ruang yang aktif melahirkan pemikiran, penelitian, dan inovasi untuk menjawab tantangan bangsa. Menurut Presiden, kebebasan akademik yang dimiliki perguruan tinggi perlu dimanfaatkan untuk menghasilkan gagasan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Kepala Negara juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Presiden menyatakan pemerintah membutuhkan masukan dari para ilmuwan, peneliti, dan perguruan tinggi agar setiap kebijakan didasarkan pada pengetahuan dan kajian ilmiah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan kita. Selain itu, Presiden mengingatkan begitu pesat perkembangan sains dan teknologi telah membuat dunia semakin terhubung, sehingga peristiwa global dapat memberikan dampak langsung bagi Indonesia. Melalui penutupan KSTI 2026, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara negara, perguruan tinggi, dan dunia industri demi membangun ekosistem sains dan teknologi yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pemanfaatan teknologi bisa mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa melalui komunikasi lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Presiden juga mengingatkan penting pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak agar memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Menurut Presiden, pemanfaatan teknologi membuka akses bagi pemerintah untuk menerima masukan masyarakat secara langsung dan memberikan respons yang lebih cepat serta tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center pada Minggu 28 Juni 2026. Presiden menyebut berbagai usul dan laporan dari masyarakat termasuk yang disampaikan melalui platform digital menjadi bahan masukan untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Presiden menilai perkembangan teknologi mempermudah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Berbagai laporan, termasuk dari wilayah terpencil, kini dapat diterima secara langsung dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat. Namun, Presiden mengingatkan bahwa teknologi juga memiliki potensi menimbulkan dampak besar apabila tidak digunakan secara bijak. Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, negara yang sukses adalah masyarakat dan negara, organisasi yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan dan mengatasinya. Jadi saya terima kasih. Teknologi bisa berbuat itu. Oleh karena itu, Presiden mendorong para guru besar, akademisi, dan peneliti untuk terus mendalami perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurut Presiden, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan serta memanfaatkan inovasi bagi kemajuan bangsa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Luar biasa bisa membantu manusia. Forum Silaturahmi dan Komunikasi Antar Masjid Musola atau FOSKAM melantik sejumlah kepengurusan baru sekaligus rapat kerja pertama di kantor MUI Kota Tangerang, Banten. Dengan kepengurusan baru ini diharapkan FOSKAM bisa dikenal luas seluruh masyarakat dan berskala nasional. Forum Silaturahmi dan Komunikasi Antar Masjid Musola atau FOSKAM melantik sejumlah kepengurusan baru sekaligus rapat kerja pertama di kantor MUI Kota Tangerang, Banten, Minggu 28 Juni 2026. Agus Gunawan secara resmi dilantik menjadi Ketua Umum Forum Silaturahmi dan Komunikasi Antar Masjid Musola atau FOSKAM periode 2025-2030. Pelantikan ini dilakukan di kantor MUI Kota Tangerang saat pengukuhan dan rapat kerja pertama digelar FOSKAM. Agus mengatakan pihaknya akan membangun masjid dan musola di sejumlah daerah sebagai simbol peradaban umat Islam. Lebih jauh, Agus menyatakan FOSKAM akan bersinergi dengan pemerintah agar bisa memakmurkan tempat ibadah sehingga memperkuat jaringan dakwah dan sosial. FOSKAM diharapkan bisa dikenal luas di lapisan masyarakat serta menjadi forum berskala nasional. Saat ini FOSKAM menjalankan berbagai kegiatan, diantaranya roadshow pengajian bulanan dari rumah ke rumah antar anggota, roadshow safari subuh dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, dan pembagian mushaf Al-Quran. Baik, saat ini FOSKAM sudah bekerja sama dengan MUI, kemudian dengan DMI, kemudian dengan kantor Kementerian Agama dan pemerintah provinsi. Ntar untuk program prioritas yang nantinya akan dijalankan dalam waktu dekat apa saja, Pak? Baik, FOSKAM saat ini yang sudah berjalan adalah roadshow pengajian bulanan dari rumah ke rumah masjid, rumah ke rumah antar anggota, juga roadshow safari subuh yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Juga kita ada pembagian setiap rutin setiap bulan, pembagian mushaf Al-Quran. Saya kira itu dulu. Dan untuk harapan kedepannya untuk FOSKAM sendiri seperti apa? Ya, kita berharap FOSKAM bisa dapat dikenal lebih luas ya, bisa berskala nasional, mendapat dukungan dari pemerintah. Mahendra Dewananta, The Chandra Berita Nasional TV.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Selanjutnya informasi dari mancanegara, pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Washington melancarkan serangan militer untuk hari kedua berturut-turut. Aksi ini memicu kekhawatiran kesepakatan gencatan senjata yang baru dicapai 2 pekan lalu kini terancam gagal. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran Selatan atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu 27 Juni 2026. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi ini merupakan respon atas serangan yang diklaim dilakukan Iran terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam serangan terbaru, pesawat tempur Amerika menargetkan infrastruktur pengawasan militer, sistem komunikasi, pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, serta lokasi yang disebut berkaitan dengan operasi penebaran ranjau. Ledakan dilaporkan terjadi di sekitar desa Tahrui dekat pelabuhan Sirik serta di Pulau Qesem. Kawasan ini sebelumnya juga menjadi sasaran serangan Amerika Serikat pada hari sebelumnya atau pada Jumat 26 Juni 2026. Ketegangan memuncak setelah sebuah kapal kargo berbendera Singapura mengalami kerusakan akibat terkena proyektil tak dikenal di perairan Selat Hormuz. Insiden ini memicu rangkaian aksi militer dan menambah risiko gangguan pelayaran internasional. Saat memanas situasi, Iran memberlakukan peringatan agar kapal yang melintasi Selat Hormuz mematuhi rute yang ditentukan. Operasi evakuasi kapal dan pelaut di kawasan terhambat akibat eskalasi konflik. Insiden ini merupakan indikasi terbaru bahwa gencatan senjata di Timur Tengah berada di ambang kehancuran. Diketahui, Amerika Serikat dan Iran menyepakati perjanjian damai yang ditandatangani kedua pihak di Swiss pada pertengahan Juni 2026 atau 2 pekan lalu. Konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengklaim melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Aksi ini disebut sebagai balasan atas serangan militer Amerika Serikat ke wilayah Iran yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Garda Revolusi Iran atau IRGZ menyatakan telah menyerang 8 fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan Ali Al-Salim Kuwait dan pangkalan armada kelima di Pelabuhan Salman, Bahrain pada Minggu 28 Juni 2026. IRGZ menegaskan setiap agresi terhadap Iran akan dibalas dengan serangan. Garda Revolusi Iran menyebut menghancurkan tanpa memandang besar atau kecilnya target. Serangan ini terjadi saat memanas hubungan kedua negara saling menuduh melanggar nota kesepahaman damai yang ditandatangani pada pertengahan Juni 2026 di Swiss. Dalam kesepakatan, Amerika Serikat dan Iran berkomitmen tidak melakukan aksi militer satu sama lain, serta menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz selama 60 hari. Iran menyatakan langkah-langkah diambil untuk mengendalikan lalu lintas melalui Selat Hormuz dan kapal-kapal melanggar akan ditindak dengan lebih tegas daripada sebelumnya. Iran juga telah memperingatkan agar tidak ada yang melewati Selat Hormuz tanpa izin mereka. Hal ini terjadi setelah Oman berbatasan langsung dengan Iran mengusulkan rute alternatif. Satu-satunya jalur yang diizinkan Iran saat ini adalah melalui koridor membentang di sepanjang pantainya. Sebelumnya, militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah target militer di Iran Selatan pada Jumat dan Sabtu 26 dan 27 Juni 2026. Washington menyatakan operasi ini merupakan respon atas serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menjelaskan serangan terbaru atas arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Eskalasi terbaru ini memperbesar upaya perdamaian di Timur Tengah kembali terancam saat negosiasi masih berlangsung mengakhiri konflik. Informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Selanjutnya informasi seputar Piala Dunia 2026. Kemenangan timnas Argentina atas Yordania di laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026 disambut meriah para pendukung La Albi Celeste di Dhaka, Bangladesh. Mereka berpesta setelah Lionel Messi tampil sebagai pembeda dan membawa Argentina menang 3-1, memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Ratusan pendukung Argentina memadati acara nonton bareng di Dhaka sambil mengenakan jersey biru putih, mengibarkan bendera Argentina dan meneriakkan nama Lionel Messi. Suasana berubah semakin meriah saat Messi masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol indah melalui tendangan bebas memastikan kemenangan Argentina 3-1 atas Yordania. Sebelum Messi mencetak gol, Argentina lebih dahulu unggul lewat gol Giovanni Lo Celso dan Lautaro Martinez. Sementara Yordania sempat memperkecil ketertinggalan melalui Moussa Tabari. Para supporter Dhaka meyakini Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia. Mereka mendukung keputusan pelatih Lionel Scaloni mengistirahatkan Messi sejak awal laga agar memberi kesempatan kepada pemain muda sekaligus menjaga kebugaran sang kapten. Hasil ini membawa Argentina melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup J dan akan menghadapi Cape Verde National Football Team pada Jumat 3 Juli 2026. Sementara itu, Yordania menutup penampilan perdana mereka di Piala Dunia tanpa meraih poin, meski berhasil mencetak gol di setiap pertandingan fase grup. Timnas Kolombia memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup K usai bermain imbang tanpa gol melawan Portugal. Hasil ini disambut meriah ratusan pendukung yang memadati acara nonton bareng di Bogota. Ratusan pendukung Timnas Kolombia berkumpul di Bogota menyaksikan laga terakhir fase grup melawan Portugal. Suasana sempat memanas saat Kolombia dikira berhasil mencetak gol lewat sundulan Davinson Sanchez pada menit-menit akhir. Namun, gol dianulir karena offside. Meski demikian, hasil imbang tanpa gol sudah cukup membawa Kolombia finish di puncak klasemen grup K dengan 7 poin dan tanpa menelan kekalahan. Para pendukung menilai Kolombia tampil lebih dominan sepanjang pertandingan dan pantas menjadi pemenang meski gagal mencetak gol. Mereka optimistis timnas Kolombia mampu melanjutkan perjalanan di fase gugur. Di babak 32 besar, Kolombia akan menghadapi Ghana National Football Team pada Jumat 3 Juli di Kansas Stadium Amerika Serikat dengan target melaju ke babak 16 besar. Kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay membawa timnas Spanyol sebagai juara grup H Piala Dunia 2026. Hasil ini disambut meriah ribuan penggemar yang memadati FIFA Fan Festival di Guadalajara, Meksiko. Suasana meriah mewarnai FIFA Fan Festival di Guadalajara saat para penggemar menyaksikan Spanyol mengalahkan Uruguay 1-0 pada laga terakhir fase grup Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia. Sepanjang pertandingan, para pendukung bersorak, menari, dan merayakan setiap momen di depan layar raksasa. Banyak pengunjung memuji atmosfer fan zone di Guadalajara dinilai sangat meriah dan memberikan pengalaman tak terlupakan selama Piala Dunia berlangsung. Sebagian fans menilai Meksiko memiliki suasana sepak bola lebih hidup dan layak menjadi tuan rumah turnamen secara mandiri. Hasil kemenangan 1-0 membawa Spanyol lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup H. Sementara itu, Uruguay harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi ketiga grup. Seekor bebek peramal Argentina di Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Selanjutnya masih informasi seputar Piala Dunia 2026 pemirsa. Timnas Mesir mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kali usai bermain imbang 1-1 melawan Iran. Di sisi lain, Iran harus menelan kekecewaan setelah gol penentu kemenangan di menit akhir dianulir oleh VAR. Ribuan pendukung Mesir dan Iran memadati kawasan sekitar Stadion Seattle sebelum laga penentu fase grup G dimulai Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia. Mesir lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Mahmoud Saber pada babak pertama. Iran kemudian menyamakan kedudukan lewat Ramin Rezayan. Drama terjadi pada masa cedera saat Shoja Khalilzadeh sempat mencetak gol dikira menjadi penentu kemenangan Iran. Namun setelah peninjauan perjuangan tim, meski demikian, nasib Iran kini bergantung pada hasil pertandingan lain untuk menentukan peluang lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Di babak 32 besar, Mesir akan menghadapi Australia pada Jumat 3 Juli 2026. Saat demam Piala Dunia 2026, seekor bebek peliharaan di Argentina mencuri perhatian publik. Bernama Patroclo, bebek ini menjadi viral setelah berhasil meramalkan kemenangan Argentina atas Yordania di laga terakhir fase grup. Patroclo, bebek peliharaan milik Yamila Romero, menjadi sensasi baru di Buenos Aires. Mengenakan jersey nomor 10 milik Lionel Messi, Patroclo menarik perhatian warga saat diajak menonton pertandingan Argentina. Sebelum laga dimulai, Patroclo melakukan prediksi dengan memilih makanan dari wadah berlambang bendera Argentina. Pilihan ini terbukti tepat setelah La Albiceleste menang 3-1 atas Yordania. Selepas pertandingan, Patroclo diajak berjalan-jalan di jalanan Buenos Aires. Banyak warga berhenti untuk berfoto bersama, termasuk anak-anak yang terhibur dengan tingkah lucu sang bebek. Pemiliknya menyebut Patroclo sangat menyukai suasana pertandingan sepak bola dan selalu menemani menonton laga Argentina. Patroclo kini menjadi maskot viral pendukung Argentina. Para fans berharap keberuntungan yang dibawa bebek ini terus menyertai La Albiceleste dalam usaha mempertahankan gelar juara dunia. Ya, kita tinggalkan informasi seputar Piala Dunia, kita jalan-jalan dulu pemirsa ke Maladewa. Ya, Maladewa sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia tak hanya dikenal sebagai surga wisata, tetapi juga memiliki identitas budaya dan geografis yang unik. Hamparan laut biru kehijauan, gugusan pulau karang seperti untayan mutiara, serta kehidupan masyarakat Islam menjaga tradisi di tengah industri pariwisata kelas dunia. Lalu seperti apa keindahan Maladewa? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Maladewa. Maladewa atau Maldives merupakan negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah barat daya India dan Sri Lanka. Secara geografis, negara ini membentang sekitar 871 km dari utara ke selatan, terdiri kurang lebih 1.190 hingga 1.200 pulau karang yang terbagi dalam 26 atol alami. Dari ribuan pulau tersebut, sekitar 200 pulau dihuni penduduk, sementara lainnya difungsikan sebagai pulau resort atau tidak berpenghuni. Maladewa juga dikenal sebagai salah satu negara dengan ketinggian terendah di dunia, rata-rata hanya sekitar 1 hingga 1,5 meter di atas permukaan laut. Dari sisi demografi, hampir 100% penduduknya beragama Islam. Bahkan, Islam menjadi agama resmi negara dan identitas keislaman sangat melekat dalam kehidupan sosial, hukum, hingga budaya masyarakatnya. Perpaduan antara identitas Islam dan industri pariwisata global inilah yang menjadikan Maladewa unik di mata dunia. Di kawasan Kaafu Atoll, terdapat sebuah laguna indah bernama Embuthu
yang dikenal sebagai Embuthu Lagoon. Wilayah ini di South Male Atoll, relatif dekat dengan ibu kota Male, sehingga mudah diakses wisatawan internasional. Embuthu bukan sekedar satu pulau, melainkan kawasan laguna yang dikelilingi pulau kecil dan resort mewah. Air laut yang jernih berwarna turquoise, pasir putihnya yang halus, dan kehidupan bawah lautnya yang kaya menjadikan lokasi favorit untuk snorkeling dan diving. Sejumlah hotel internasional berdiri di kawasan ini, memadukan konsep modern dengan panorama laut tropis. Meski menjadi pusat wisata, kawasan ini tetap berada di dalam sistem sosial negara yang berlandaskan Islam, mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan industri. Bergerak ke bagian selatan, tepatnya di Ga'afu Da'alu Atoll, berdiri sebuah resort mewah bernama Ayada Maldives. Ayada Maldives dikenal sebagai resort bintang 5 dengan konsep villa pribadi di atas laut maupun di tepi pantai. Setiap villa umumnya dilengkapi kolam renang pribadi, akses langsung ke laut, serta layanan personal butler. Lokasi yang relatif jauh dari pusat keramaian memberikan suasana yang eksklusif dan private. Selain fasilitas penginapan, Ayada menawarkan restoran internasional, spa, pusat kebugaran, serta aktivitas olahraga air. Resort ini menjadi simbol bagaimana Maladewa memposisikan diri sebagai destinasi wisata premium kelas dunia. Di bagian tengah Maladewa, terdapat Ba'a Atoll, salah satu atol paling terkenal di negara ini. Ba'a Atoll terdiri dari 75 pulau dengan belasan pulau berpenghuni. Keistimewaan wilayah ini terletak pada kekayaan ekosistem lautnya. Pada tahun 2011, kawasan ini ditetapkan sebagai UNESCO Biosphere Reserve karena memiliki terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Salah satu titik paling terkenal adalah Hanifaru Bay, tempat berkumpulnya pari manta dan hiu paus pada musim tertentu. Saat ini, Ba'a Atoll menjadi magnet bagi penyelam dan pecinta laut dari berbagai belahan dunia, sekaligus simbol komitmen Maladewa dalam menjaga lingkungan. Maladewa bukan sekedar destinasi wisata mewah, ia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau karang, identitas Islam yang kuat, serta kekayaan laut yang menjadi warisan dunia. Dari Embuthu yang dekat ibu kota, Ayada Maldives yang eksklusif di selatan, hingga Ba'a Atoll yang menjadi cagar biosfer UNESCO, Maladewa menunjukkan bahwa keindahan alam, tradisi, dan industri pariwisata dapat berjalan berdampingan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Berita Nasional Petang kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa.